Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar biologi bersama dengan saya, Egi Nugraha. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi sel di video sebelumnya. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur sel dan jenis sel. Terkait dengan struktur susunan sel, sel terdiri daripada dua komponen utama, yaitu protoplasma dan membran sel. Protoplasma merupakan isi daripada sel itu sendiri, sedangkan membran sel merupakan bagian luar daripada sel. Protoplasma terbagi menjadi dua komponen. Terdapat yang namanya sitoplasma dan materi genetik. Materi genetik ini berisi mengenai informasi terkait dengan sel. Nah, dalam materi genetik nanti akan terbagi menjadi dua bagian. Ada materi genetik yang terbungkus dengan membran inti, nanti kita akan mengenalnya sebagai nukleus, dan ada materi genetik yang tidak terbungkus dengan membran inti yang kita kenal dengan nukleoid atau plasmid. Nah, sedangkan sitoplasma ini berisi apa? Berisi sitosol atau cairan sel dan komponen atau alat yang ada dalam sel yang kita kenal dengan organel. Di mana kita akan menemukan yang namanya nukleus. Nukleus akan kita temukan pada sel hewan ataupun sel tumbuhan. Sedangkan nukleoid atau plasmid akan kita temukan pada sel bakteri atau kelompok kingdom Monera. Berdasarkan karioteka atau membran inti, sel dibagi menjadi dua. Ada sel yang memiliki membran inti atau yang kita kenal dengan eukariotik, ada sel yang tidak memiliki membran inti atau yang kita kenal dengan prokariotik. Perbedaannya terkait dengan ada tidaknya karioteka. Contohnya apa? Untuk prokariotik, contohnya adalah kingdom Monera. Monera diantaranya terdiri daripada bakteri dan alga biru. Sedangkan untuk eukariotik terdiri daripada kingdom Protista, fungi, Plantae, dan animalia. Untuk perbandingan antara prokariotik dan kariotik, kita bisa lihat ilustrasi gambar yang ada di depan. Pada yang namanya prokariotik, materi genetik yang ini, nah ini tidak dibungkus. Dengan kata lain ini adalah DNA, ini tidak dibungkus oleh karioteka. Berbeda dengan eukariotik, di mana ini inti. Nah, ini inti atau materi genetik dibungkus oleh karioteka. Oke. Nah, yang bisa kita lihat di sini perbandingan antara prokariot dengan eukariot. Secara persamaan terdapat beberapa bagian yang sama antara sel prokariot dengan sel eukariot, di mana untuk prokariot terdapat yang namanya sitoplasma, terdapat yang namanya membran sel, dan terdapat yang namanya ribosom. Sedangkan untuk perbedaan yang paling mendasar terkait dengan membran intinya tidak ada dan yang ini ada. Membran intinya karena tidak membungkus, maka materi genetiknya kita sebut menjadi nukleoid dan satu lagi bernama plasmid. Sedangkan untuk materi genetik yang ada di eukariotik karena dibungkus oleh karioteka kita sebutnya adalah nukleus. Nah, untuk mempermudah melihat persamaan antara prokariot dengan eukariot, kita bisa singkat simeri sama. Artinya sitoplasma, lalu membran sel dan ribosom sama-sama terdapat di prokariot dan eukariot. Sel berdasarkan jumlah selnya. Berdasarkan jumlah selnya, sel terbagi menjadi dua. Terdapat yang namanya sel uniseluler dan multiseluler. Uni artinya satu sel, sedangkan multi terdiri daripada banyak sel. Sebagai contoh daripada unisel, contohnya adalah kingdom Monera dan ada juga sebagian protista, begitu juga dengan sebagian fungi. Untuk uniseluler dia bisa menjalankan fungsinya seperti yang bisa kita lihat di gambar, satu sel memakan sel yang lain. Nah, sedangkan untuk multiseluler sebagai contoh, ini adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini contoh daripada penampakan sel multiseluler karena terdiri daripada banyak sel.
Berdasarkan fungsinya, sel dibagi menjadi dua, terutama pada sel hewan. Ada yang namanya sel tubuh atau sel somatis, dan ada yang namanya sel kelamin atau sel gamet. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa menemukan sel gamet terdapat di pembuatan sperma dan pembuatan sel telur. Atau kalau misalkan di laki-laki adanya di testis, dan kalau di perempuan adanya di ovarium. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara sel hewan maupun sel tumbuhan. Yang pertama, untuk mempermudah dalam mempelajari perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan, kita bisa menggunakan rumus di bawah ini. Rumusnya, bagian yang hanya ada pada sel tumbuhan yaitu di, va, plus. Di untuk dinding sel, lalu va untuk vakuola, lalu plus untuk plastida. Kita bisa lihat di sini ada yang namanya dinding sel, ada vakuola, lalu ada kloroplas. Nama lain untuk plastida. Berarti ini adalah plastida yang mengandung banyak klorofil. Sedangkan untuk pada sel hewan, kita bisa lihat di sini rumus yang bisa kita gunakan untuk mengingatnya adalah menggunakan konsep seli. Apa itu seli? Yaitu sentriol dan lisosom. Kita ulang ya. Oke, untuk sel tumbuhan terdapat yang namanya dinding sel, vakuola, dan plastida. Sedangkan pada sel tumbuhan kita akan menemukan sentriol dan lisosom. Nah, untuk mempermudah membandingkan antara sel hewan dengan sel tumbuhan, kita akan bagi persamaan dan perbedaan dari masing-masing bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, untuk bagiannya kita bisa lihat di sini, sentriol, lisosom hanya terdapat pada sel hewan, sedangkan dinding sel, vakuola, plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Sedangkan dari nukleus, mitokondria, ribosom, membran plasma, retikulum endoplasma, badan Golgi ini dapat ditemukan baik di sel hewan maupun di tumbuhan. Itu saja video kita kali ini terkait dengan sel dan strukturnya. Di video selanjutnya kita akan membahas lebih jelas lagi terkait dengan organel ataupun bagian-bagian daripada sel. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.